Shalom, everyone. Happy Sunday. We are so blessed that we are able to experience God's mercy and God's love throughout this entire week. Amen. And that is why some of us are here, and that is why many of you are tuning and watching our stream right now. So, in order to give back for all the love and mercy that God has given us, for His provisions, let us be able to lift up our thanksgiving to Him through our worship, through our praise, through our songs, through our words. Biar semua perkataan yang keluar dari mulut kita, biar itu menyukakan hati Tuhan pada saat ini. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. Wraps himself in light.
your presence continually, Lord. We long for your presence. We long for your anointing in our lives, God. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. We long for your spirit and your fire to continually burn inside of us, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you for all the things that you have done in our lives, Jesus. Thank you for all miracles, for all blessings, all provisions, protections, help, joy, peace, everything that you have given us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, yes, you are amazing, God. You are awesome, Lord. Yes, Lord, at this moment, we want to continually know more about you, Jesus. We want to draw closer to you, God. Continue to mold us, continue to shape us, Lord, to be in your likeness, God. Let whatever we say, let whatever we do, let it point to you, God. Let us be able to speak words that you have put in our mouth, Jesus. Yes, God, so that we may be the light in this world, so that we may be the salt and light of this world, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And that is the reason why we are here right now. That is the reason why we are watching this live stream right now, Lord. It is all because of you, Jesus. It's all been about you and will always be about you, God. So, Lord, take over this service at this time, God. Take over our minds, take over our hearts, Lord. Let whatever come out from our hearts, Lord, let it flow rivers, springs of water, Lord. Because you are the source. You are the source that we need, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. At this moment, Lord, we want to give you praise, Lord, for all the honor and all the great things that you have done. We want to glorify your name, Lord, the name above all names, the King of Kings, Jesus. You deserve it, Jesus. You deserve it all, God. Yes, God. Thank you, Lord. We surrender the service into your hands. Semua hormat, kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan ibadah kita hari ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Mari semua katakan, amin. Haleluya. Amin, haleluya. Berikan persembahan pujianmu bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kemenangan kita bukan karena kekuatan sendiri, tapi dari Tuhan. Dia yang layak akan seruan kita, sorakan kita. Mari semuanya umat Tuhan di rumah, serukan nama Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Taklukkan musuhmu, katakan. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Bagai kuasa Tuhan. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersama
duduk semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu kembali dalam acara live streaming pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa buat anak-anak kita. Saya mengundang para orang tua di rumah masing-masing. Mari saudara ambil minyak urapan. Kita akan berdoa bagi anak-anak kita. Dan para anak-anak, adik-adik yang manis-manis, mari bangkit berdiri di depan monitor, di depan layar rumah kalian masing-masing. Kita akan berdoa buat kalian semua. Percaya Tuhan akan berikan proteksi, perlindungan, kekuatan, dan kecerdasan bagi kalian semua. Amin. Oke, mari para orang tua kita angkat minyak kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan Engkau selalu menggenapi akan firman-Mu. Karena kami mengambil minyak ini Tuhan, sebagaimana tercatat dalam firman-Mu, bahwa Engkau mengutus murid-murid hanya dengan minyak urapan. Karena kami berdoa dalam nama Yesus, biar pengurapan-Mu turun atas minyak ini, sehingga setiap tetes minyak ini diurapi oleh Tuhan menjadi minyak urapan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar minyak ini diolesi pada anak-anak kami. Anak-anak kami tumbuh sempurna, sehat, kuat, diurapi, diberkati, bahkan menjadi anak unggul, dijauhkan dari penyakit, dari celaka, dari maut. Kami percaya Engkau punya masa depan yang indah dan luar biasa bagi anak-anak kami. Dalam nama Yesus, ini minyak yang diurapi, ini minyak urapan. Mari para orang tua, saudara boleh mengolesi dengan minyak pada anak-anak saudara, dan berdoa. Percaya doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya, haleluya. Menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita, menjadi harapan kita, bahwa kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita juga jadi pelaku firman. Seperti Filipi 4 berkata, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu pelajari, apa yang kau lihat dari aku, kata Yesus, lakukanlah hal itu. Oh haleluya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami siap menjadi pelaku firman ya Bapa. Show us what it really means to be following you, Lord Jesus. Haleluya. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Namun karena bercermin pada firman Tuhan. Oh Tuhan, kami cari firman-Mu, kami cari wajah-Mu, dan biarlah firman-Mu juga menilik kami ya Tuhan. Tunjukkan pada kami apa yang harus kami rubah dalam hidup kami, sehingga kami semakin serupa dan lebih serupa lagi dengan Kau ya Bapa. Oh jadikan kami pengikut-Mu yang setia. Mari semua. Lord Jesus, biarkan Roh-Mu yang rubah kami semua Tuhan.
Bawa hatimu, naikkan penyembahanmu pada Yesus, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menentang kehendaknya. Oh, pakai kuk dari Yesus, iringi Tuhan. Oh, Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berkenan di depanmu Tuhan, jadi sepertimu. Oh, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan jalan jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Ini doa kami Tuhan, jadikan kami. Ku mau sepertimu Yesus, sempurna berkenan di hadapanmu, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu Yesus, memuliakan namamu. Oh, beri kemuliaan. Oh, doa kami Tuhan, dari doa kami Yesus, untuk punya buah-buah Roh Kudus ya Tuhan. Oh, biar firman-Mu bentuk kami, kelemah lembutan, sukacita, pengendalian diri ada pada kami semua Yesus. Bercermin pada firman-Mu, oh, yang menilik hati kami. Oh, be transformed, be renewed. Oh, through the renewing of your mind. Oh, through your Holy Spirit. Oh, biarkan Roh Kudus bekerja. Oh, menyempurnakan. Oh, merubah, memilih, menegur. Oh, menjadikan kita semua lebih dan lebih lagi seperti Yesus. Oh, Tuhan, doa kami Yesus, harapan, kerinduan kami Tuhan. Kuat teguh dalam Engkau, kuat teguh dalam firman-Mu. Yes Lord, haleluya, haleluya. Mari lembutkan hatimu, mau dibentuk Tuhan. Katakan, ku mau sepertimu, punya teachable spirit, who is willing to be shaped and be processed by the Holy Spirit. Oh, miliki ya Tuhan, bantu kami untuk miliki Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu. Oh, none other than Jesus. Sempurnakan seperti Kau sempurna Tuhan. Oh, sempurnakan iman kami Tuhan. Segera
Baik setiap saudara yang ada di rumah masing-masing, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku minta Bapa, pagi hari ini langit di atas kami terbuka, gelombang urapan sungai Tuhan mengalir. Lewati umatmu Tuhan. Oh, yang sejuk, firman-Mu yang sejuk, lewati hati kami, ya Bapa. Hujan menyenangkan hatimu Tuhan, lupa yang jahat bagimu. Bagimu Tuhan Yesus. Glory to your name, glory to your name. Kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Allah yang memimpin, menyertai, memberkati, menopang, menolong hidup kami. Bahkan kami bersyukur kami punya Tuhan yang menyatakan akan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Sehingga langkah-langkah kami Tuhan memiliki langkah-langkah yang terus berkenan di hadapan-Mu. Bahkan Kau yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Bahkan sekalipun kami melalui lembah kelam maut, kami tidak pernah takut bahaya. Sebab tongkat-Mu dan gadamu itu yang menghibur kami Tuhan. Bahkan Kau berikan hidangan di hadapan lawan-lawan kami. Sebab itu kami bersyukur semua anugerah-Mu memimpin hidup kami. Karena pagi hari ini berfirman-Lah bagi kami, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami, untuk kami siap hidup semakin dalam, semakin berkenan kepadamu. Karena kami tahu akan tiba saatnya nanti kami akan alami perjumpaan muka dengan tewa Tuhan. Kami tidak pernah bercacat celah, kami tidak ada kerut, kami tidak ada noda dan celah. Kami percaya kami kedapatan kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami nantikan suara-Mu bagi kami. Berfirman-Lah Tuhan. Sebab firman langit dan bumi ini akan lenyap, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, akan mengerjakan perkara besar dan ajaib menurut kehendak-Mu. Sebab kami percaya di balik firman Tuhan ada kuasa, di balik firman Tuhan ada mujizat, dan firman itu kebenaran. Biar kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Oh, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan penghiburan buat kami yang susah. Kami percaya pagi menjelang siang ini kami akan alami perjumpaan dengan Tuhan lewat roh dan firman-Mu. Orang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan, bahkan akan ditolong oleh Tuhan. Sebab itu kami mengikat setiap manifestasi kuasa jahat, mencuri benih firman. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang berbicara bagi kami dalam nama Yesus. Kami siap menyebut berkat firman-Mu. Haleluya. Suara percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang mulia buat nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terus memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan juga sudah memimpin hidup kita. Bahkan kita sudah memasuki bulan September Bapak Ibu ya. Ya, di mana tahun ini ada begitu banyak gejolak dalam kehidupan, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi, tapi satu hal yang pasti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Baik, saudara, buka Alkitab saudara. Kita lihat dalam Mazmur 91 ayat yang pertama.
Mazmur 91 ayat yang pertama. Mazmur 91 ayat yang pertama. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara di rumah sudah lihat di screen, kita akan baca sama-sama ya. Mazmur 91 ayat pertama dan ayat kedua, kita baca dua ayat ini bersama-sama, oke? Oke, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau berbicara kepada saudara sesuatu yang menjadi kepastian buat masa depan kita. Kenapa saya katakan demikian? Sebab hari-hari ini adalah hari-hari di mana kepastian tentang masa depan sudah mulai sirna kepada banyak orang. Kenapa demikian? Situasi politik semakin tidak menentu, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak pemberontakan di seluruh dunia. Bahkan yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, hampir banyak negara akan mengalami pemilihan umum dalam waktu dekat ini, termasuk juga Amerika Serikat. Ya, dan di mana pemilihan umum ini menjadi sesuatu yang sangat kritikal sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Sebab begitu banyak orang-orang yang punya keinginan untuk menguasai dunia. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara, iblis yang menjadi penguasa atas sistem dunia ini tidak mau melepaskan akan pegangannya atas kekuasaannya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau hal ini akan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi takut, kita perlu sesuatu yang bisa kita percaya dalam hidup ini. Nah, karena itu di dalam ayat kita yang kita baca ayat kedua dikatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang Allah yang kupercaya, Allah yang bisa dipercaya. Amin Saudara. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Kita lihat dulu gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Nah, saya lihat di mana-mana terjadi seperti ini nih. Ya, dengan kita melihat, dengan kita mendengar keadaan sekarang ini begitu menakutkan Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan di banyak kota kerusuhan-kerusuhan, looting, riot sudah ada di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di Amerika, juga termasuk di beberapa belahan bumi negara ini Bapak Ibu Saudara. Itu sudah terjadi dan bahkan Bapak Ibu Saudara di zaman ini sukar bagi kita untuk menemui orang yang bisa dipercaya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hari-hari terakhir ini suami-suami, istri-istri, anak-anak muda, penguasa-penguasa, pengusaha-pengusaha maksud saya. Bahkan juga pelayan Tuhan yang suka dipercaya hari-hari terakhir ini. Sehingga banyak orang yang menjadi kecewa lalu tinggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi situasi sekarang ini penipuan, kebohongan, bahkan berita-berita yang menakutkan, propaganda-propaganda yang menakutkan ada di medsos. Dan saya yakin setiap orang hari-hari terakhir ini, mereka lebih banyak pegang cellphone daripada pegang Alkitab, betul? Mana yang saudara pegang lebih banyak tiap hari? Ya, pasti cellphone. Dan cellphone itu adalah satu alat yang bisa dipakai oleh setan untuk menghadirkan akan berita-berita yang menakutkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bahkan saya di cellphone saya sendiri pun Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang bukan jemaat kita, bukan, tapi orang luar yang kenal saya, yang tahu nomor telepon saya. Ya, seringkali ngirim berita-berita, wah hati-hati, kamu kalau di mobil, kalau lagi berhenti, kalau lagi parkir, kadang-kala ada orang yang bisa ketok-ketok kaca kamu, kemudian dia mau kasih kartu nama, padahal di belakang kartu nama itu dia pegang pisau. Untuk saudara. Ya, dan banyak lagi berita-berita yang gitu yang saya terima Bapak Ibu Saudara. Ya, nah hari-hari ini saya beritahu saudara, ya jangan sampai kita ikut terbawa oleh hal-hal yang demikian. Ya, memang kejahatan semakin besar di bumi, betul saudara? Ya, Alkitab berkata yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, betul saudara? Nah, sekarang persoalannya, kalau udah hal yang seperti ini terjadi, siapa yang bisa kita mau percaya Bapak Ibu Saudara? Uang kita nggak bisa kita percaya. Kalau sebentar lagi pemerintah akan berkata bahwa rupiah tidak berlaku, dolar tidak berlaku, pound sterling tidak berlaku, euro tidak berlaku, mau apa saudara? Wow. Ya. Mau dagang juga bingung, mau dagang apa Bapak Ibu Saudara? Di mana-mana semua lockdown. Ya. Bahkan kita nggak bisa
membuka rumah makan itu bisa orang menerima orang di dalam, harus di luar. Ya, dengan segala peraturan, protokol kesehatannya begitu ketat sehingga yang saya tahu adalah banyak restoran yang tidak bisa berani buka lagi. Karena apa? Begitu banyak persyaratan, begitu pun juga toko-toko. Mereka takut untuk membuka lagi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Begitu banyak rakyat, kerusuhan di mana-mana. Wow, situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana untuk kita bisa menjalani hidup, menatap masa depan yang baik? Hanya satu, kita harus mencari sesuatu yang dapat dipercaya. Amin saudara. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu hanya bisa dipercaya lewat penundukan diri kita kepada Tuhan. Lewat ketekunan kita mencari Tuhan. Amin saudara. Sebab itu hari ini saya akan berbicara tentang Allah yang kupercayai. Nah pertanyaannya adalah, mengapa kita bisa mempercayai Tuhan? Atau mengapa hanya Tuhan yang bisa kita percayai? Lihat gambar berikutnya. Kenapa hanya Tuhan yang bisa kita percayai? Wow, ada 3 hal paling tidak saudara. Yang pertama, sebab ia bukan manusia. Nah ini dia. Sekali lagi, sebab dia bukan manusia. Amin saudara. Saudara harus percaya nih. Yesus bukan manusia, tapi dia adalah Allah yang sesungguhnya. Amin saudara. Dia pencipta langit dan bumi. Dia pemilik surga dan pemilik segala alam jagat raya ini. Amin saudara. Dia adalah Tuhan, dia bukan manusia. Nah yang kedua, alasan kedua, bahwa Yesus adalah Tuhan yang pribadinya tidak pernah berubah. Dia nggak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dia yang hari ini janji dia akan pasti tepati. Amin saudara. Yang hari ini dia katakan itu yang akan dia laksanakan. Amin. Kalau manusia bisa berubah Bapak Ibu Saudara, manusia bisa ingkar janji, tapi Tuhan adalah Tuhan yang adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Amin. Dan ketiga, Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi yang percaya. Ya, setiap orang yang percaya pasti menjadi perlindungan. Apalagi hari-hari terakhir ini, hanya Tuhan tempat perlindungan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu yang pertama kita lihat dulu dalam Bilangan 23. Lihat, saya buktikan dalam firman Tuhan. Sebab dia Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin saudara. Wow. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah itu Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah bukan manusia, tapi dia Allah itu sendiri. Amin saudara. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak menyesali apa yang pernah dia sampaikan dan katakan. Amin. Bahkan dia melakukan apa yang dia berikan kepada manusia. Janji-janjinya. Amin saudara. Wow. Kita lihat lagi Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 6. Saya buktikan dengan firman Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah itu adalah yang tidak berubah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Wow, haleluya. Haleluya. Ini bukan berbicara hanya kepada orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini dia berbicara kepada kita yang ada juga keturunan-keturunan Yakub. Amin saudara. Kita keturunan-keturunan Yakub yang dicangkokkan. Amin saudara. Lewat percaya kita kepada Yesus. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia juga adalah keturunan Abraham. Amin. Wah, itu yang berlaku bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi bahwasannya Tuhan tidak berubah. Mazmur 118 ayat 8. Mazmur 118 ayat 8. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Wow. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, di hal-hal ini Bapak Ibu Saudara yang meyakinkan hidup kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berbohong. Tuhan itu Tuhan yang menepati janjinya. Tuhan itu dipercaya untuk melindungi hidup kita. Nah kemudian dalam hal apa saja Tuhan itu bisa dipercaya? Ya dalam hal apa saja Tuhan bisa dipercaya. Lihat gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Yang pertama. Ya, Tuhan itu atau Allah itu dapat dipercaya dalam mengatasi masalah dan persoalan.
Apa masalah saudara hari ini? Apa persoalan saudara hari ini? Percaya hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Hanya di dalam Tuhan kita memperoleh hikmat mengatasi segala masalah. Amin saudara. Lewat Tuhan. Wow, itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu bisa dipercaya karena Allah itu dapat memberi jaminan bagi masa depan. Ya. Allah dapat dipercaya dalam memberi jaminan bagi masa depan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, uangmu bukan jaminanmu. Kekayaanmu bukan jaminanmu. Betul saudara. Kepandaianmu, pekerjaanmu, jabatanmu hari ini bukan jaminanmu. Jaminan kita adalah hanya di dalam Tuhan. Amin. Itu jaminan kita Bapak Ibu Saudara. Makanya Allah itu bisa dipercaya. Nah yang ketiga, Allah dapat dipercaya dalam melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Wow, haleluya. 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 Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Ya, jadi 3 hal ini penting kita mengerti. Ya, nah sekarang saya akan masuk satu persatu Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa Tuhan bisa mengatasi masalah dan persoalan? Yaitu Allah yang dapat mengatasi segala masalah dalam hidup kita. Oke, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Ya, gambar berikutnya. Ya. Nah, saudara perhatikan, Allah dapat dipercaya dalam mengatasi masalah dan persoalan. Kenapa? Karena Tuhan tahu semua masalah. Amin. Amin saudara. Tuhan tahu semua masalah. Dalam Mazmur ini dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi jangan pernah berpikir. Ya, yang tahu masalahmu hanya engkau, jangan pernah berpikir bahwa hanya engkau yang merasa bahwa hidup ini terlalu berat bagimu, persoalannya kau hadapi. Jangan. Saya beritahu saudara, Allah kita Allah yang tahu semua sengsara kita. Amin. Allah kita Allah yang tahu semua persoalan hidup kita. Bahkan Raja Daud di sini berkata, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Wow. Kadang-kala kita aja lupa dengan masalah kita. Karena ada masalah lebih besar. Betul saudara? Tapi Tuhan gak pernah lupa Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan mendaftarkan semua masalah kita dengan rinci. Artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua masalah hidup kita. Amin. Wow. Dari yang kau sadari maupun yang kau tidak sadari setiap masalah itu. Allah tahu mengerti segala isi hati kita. Amin saudara. Wow, haleluya. Haleluya, haleluya. Makanya Tuhan itu dapat dipercaya mengatasi masalah karena dia tahu semua masalah. Wow. Bahkan Alkitab berkata tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Betul saudara? Segala sesuatu yang disembunyikan di dalam kamar akan dibukakan dengan tikap-tikap langit yang terbuka. Amin. Wow. Itu Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah selanjutnya gambar berikutnya lagi saya lihat. Tuhan dapat mengatasi masalah dalam kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang berintegritas. Bukan cuma tahu masalah kita, tapi dia Tuhan yang punya integritas. Di dalam Mazmur 119 ayat 140 dikatakan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Wow, janji Tuhan itu teruji. Orang yang punya integritas, orang yang pegang janji. Amin saudara. Orang yang punya integritas, orang yang gak pernah lari dari janji. Tuh. Nah Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat berjanji dan janjinya sangat teruji. Bahkan di dalam Mazmur 12 ayat 6 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bahkan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Artinya janji Tuhan, saudara bisa uji deh. Bisa uji silakan. Berkali-kalilah ujilah janji Tuhan. Percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang tetap sama. Yang sanggup menolong, sanggup menopang, sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Wow, haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah Tuhan juga Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kenapa? Lihat gambar berikutnya lagi. Wow. Karena Tuhan punya komitmen. Wow. Bukan sekedar janji. Tapi punya komitmen. Untuk melakukan apa saudara? Untuk melakukan segala sesuatu yang baik buat hidup kita. Karena itu dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Wow. Kenapa kita menyerahkan hidup kepada Tuhan? Tuhan Allah yang punya komitmen. Allah yang sekali berjanji pasti digenapi. Amin saudara. Allah yang Allah bisa percaya dan Allah yang pasti bertindak dalam hidup kita. Amin.
Kalau Tuhan itu Tuhan yang gak pernah bisa bertindak, yang tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan kita, saudara jangan percaya Tuhan. Jangan percaya Tuhan. Betul, saya mau ngomong sama saudara. Tapi Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang bertindak. Amin. Jadi Allah yang memegang komitmen dalam segala hal. Allah yang memegang perjanjiannya dalam hidup setiap kita. Nah, persoalannya adalah bukan dari pihak Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan karena Tuhan gak mampu. Bukan karena Tuhan gak melaksanakan akan janjinya menyelesaikan persoalan kita. Yang jadi persoalan adalah diperlukan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Itu kuncinya Bapak Ibu Saudara. Diperlukan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Persoalannya kita mau taat atau enggak. Kita mau ikuti Tuhan atau enggak. Itu persoalannya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari pihak Tuhan. Ini Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berjanji, yang berintegritas. Ya Tuhan yang juga melakukan segala perkara yang besar. Amin saudara. Ya. Tuhan yang gak perlu berubah dulu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dari kita ini Bapak Ibu Saudara. Diperlukan ketaatan. Memang ketaatan memang tidak membuat hidup menjadi lebih mudah. Betul, betul. Betul, saya punya catatan. Ketaatan memang tidak membuat hidup menjadi lebih mudah. Tetapi lewat ketaatan akan tersedia jalan keluar bagi hidup kita. Amin saudara. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Ketidaktaatan membuat hidup kita semakin sengsara. Saya mau beritahu saudara. Ya, sebaliknya. Ketidaktaatan membuat hidup kita menjadi sengsara. Bahkan akan membuat kita mengalami stagnasi secara iman. Ketidaktaatan. Dan orang taat, Bapak Ibu Saudara, sama-sama memang mengalami penderitaan. Orang taat maupun tidak taat, sama-sama mengalami penderitaan. Persoalannya adalah orang yang taat akan keluar sebagai pemenang. Orang yang tidak taat akan keluar dalam kehancuran. Betul saudara? Wow. Orang taat akan keluar sebagai pemenang. Tapi orang yang tidak taat akan mengalami kehancuran. Itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, jadi kita harus belajar berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu lewat setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kok. Jangan pernah berpikir Tuhan gak tahu. Ya, dan Tuhan juga adalah Tuhan yang berintegritas. Tuhan yang pegang janjinya. Dan Tuhan itu juga adalah Tuhan yang punya komitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi. Ya, jadi sekali lagi, masalah kita bisa ada jalan keluar kalau kita mau belajar taat kepada Tuhan. Amin. Ya, hanya kunci ketaatan itu yang membawa kita pada kemenangan. Amin saudara. Sama seperti Yesus Bapak Ibu Saudara. Ketika dia harus menghadapi salib. Saya mau sampaikan pada saudara, ini sesuatu penderitaan yang tidak pernah dialami oleh siapapun juga. Ya. Tidak pernah dialami oleh siapapun juga. Jalan ke salib. Begitu penderitaan, begitu menyesakan, begitu menyengsarakan. Saya beritahu saudara. Tapi satu hal. Sebelum dia masuk menjalani jalan salib. Dia berkata kepada Allah di surga. Kepada Bapa yang mulia. Dia berkata bahwa kalau tidak mungkin cawan ini berlalu. Biarlah kehendakmu yang jadi. Amin saudara. Ketaatan membuat Yesus bisa menjalani salib. Amin saudara. Sehingga lawan Yesus menjalani salib, dia mengalami kehidupan yang menjadi penebus bagi dosa semua manusia. Amin. Wow, hanya lewat ketaatan loh Bapak Ibu Saudara. Lewat ketaatan. Oke, jadi yang pertama saya sampaikan bahwa Allah dapat dipercaya yaitu dalam menyelesaikan masalah kita. Nah yang kedua, Allah bisa dipercaya yaitu dalam memberi jaminan bagi masa depan. Jaminan bagi masa depan. Kita lihat dulu yang pertama, gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Allah dapat dipercaya dalam memberi jaminan bagi masa depan. Kenapa demikian? Dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pasti adalah di dalam Tuhan ada rancangan hidup kita. Wow. Jadi ketika kita mengalami perubahan dalam hidup, kita mengalami kelahiran kembali dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sejak itulah mulai clock itu mulai berjalan. Rancangan Tuhan mulai dikenakan dalam hidupmu. Amin saudara. Rancangan Tuhan mulai ditetapkan bagi hidupmu. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya.
Sebab kenapa? Sebelum manusia mengalami perubahan dalam hidup, lewat pertobatan, lewat kelahiran kembali, manusia memiliki rancangan bagi dirinya sendiri. Manusia memiliki rencana bagi dirinya sendiri. Bukan bagi Tuhan. Dan bukan dari Tuhan. Saya perhatikan ini. Ya. Tapi sejak manusia mengalami perubahan hidup, maka rancangan Tuhan itu akan Tuhan genapkan. Tuhan akan taruhkan dalam hidup setiap kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, Allah itu bisa dipercaya untuk menjamin masa depan kita. Karena bukan rancangan kita yang akan terjadi, tapi rancangan Tuhan yang akan terjadi. Amin. Wow. Dan rancangan Tuhan itu dikatakan mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Wow, Bapak Ibu Saudara. Ini penting kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Tuhan itu adalah Allah yang dipercaya itu memberikan masa depan. Jaminan masa depan. Wow. Nah yang selanjutnya, gambar berikutnya, Yesaya 55 ayat 11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Dan setiap firman janji Tuhan pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi bagi hidup kita. Wow, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya adakah Allah lain yang menjanjikan hal yang sama dengan Tuhan? Dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Agama-agama hanya sebatas mereka mencari Allah tapi tidak menemukan Allah. Nah, agama-agama mencari Allah tapi tidak ketemu dengan Allah. Wow, dan agama-agama tidak pernah memberikan kepastian. Agama-agama hanya memberikan sesuatu yang hanya membuat hidup ini kok sepertinya lega tapi belum lega. Tapi Tuhan memberikan janji yang pasti akan terjadi bagi kita. Kalau Tuhan berkata, pasti Tuhan menggenapi janjinya. Amin saudara. Ya, karena itu penting bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk kita senantiasa mencari jawaban di dalam Yesus. Sebab jawaban di dalam Tuhan itu pasti. Jawaban Tuhan itu pasti. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gak pernah menjawab doa saya. Tuhan gak pernah memperhatikan saya. Mana lihat janji-janji Tuhan gak pernah terjadi. Sekian tahun saya menanti, sekian tahun saya menunggu. No. Saya mau sampai pada saudara. Ya. Janji Tuhan pasti. Saya akan buktikan dalam 2 Korintus 1 ayat 20. 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 Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat 21. Sebab dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi. Ayat 22. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Wow. Sebagai jaminan dari semua yang disediakan untuk kita. Ada tanda yang kita miliki bahwa Allah berjanji dan Allah akan menggenapi. Yaitu jaminannya, meterainya, garantinya adalah Roh Kudus. Amin saudara. Wow, agama-agama lain tidak ada. Wow, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Jadi Allah kita adalah Allah yang tidak hanya berjanji, tapi dia juga Allah yang menepati janjinya. Dan itu dibuktikan lewat meterainya, lewat perjanjiannya, diberikannya Roh Kudus sebagai jaminan. Wow, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ini sesuatu yang penting untuk kita mengerti. Karena jangan pernah takut dengan setiap persoalan yang saudara hadapi. Jangan pernah takut dengan masalah yang saudara hadapi. Dan kita harus membuang rasa takut. Amin. Untuk masa depan buang rasa takut. Nggak perlu, nggak peduli. Mau politik seperti apa. Mau ekonomi seperti apa. Mau keadaan situasi masyarakat kayak apa. Percayalah Allah adalah jaminan bagi kita. Dan Roh Kudus adalah jaminan yang sudah diberikan dalam hidup kita. Amin saudara. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Karena itu lihat gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Buang rasa takut untuk masa depan. Amin saudara. Buang. Amin saudara. Amin saudara. Dan rasa takut itu menyesap di dada. Saudara pegang dada saudara masing-masing. Ayo saudara pegang. Kalau perlu 2 tangan nih pegang. Ya, pegang ya.
Pegang ya. Oke, udah pegang. Oke. Sekarang buang gitu saudara. Rasa takut, buang. Ya, rasa takut, buang. Amin saudara. Haleluya, percaya. Kalau rasa takut hilang dalam diri kita, kita pasti punya masa depan yang pasti. Amin. Sebab di dalam Ayub 3:25 dikatakan, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Tuh saudara. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Wow. Jadi berita apapun yang datang dalam hidupmu, yang kau lihat, yang kau dengar, jangan membuat itu mencemaskan engkau. Jangan membuat itu menakutkan hidupmu. Karena apa? Yang kau takutkan, yang kau cemaskan, itu akan mendatangi hidupmu. Amin saudara. Wow, hari-hari ini bukan cuma nubuatan yang baik yang kita dengar. Betul? Bukan cuma nubuatan yang baik kita dengar. Bahkan ada banyak nubuatan-nubuatan yang sepertinya menakutkan. Wow, Bapak Ibu Saudara. So, harus hati-hati loh. Ya. Salah satu tanda akhir zaman yang pasti dan pasti. Itu adalah akan banyaknya nabi palsu. Please be careful. Salah satu tanda besar akhir zaman adalah akan banyak nabi-nabi palsu. Ya. Dan kenapa demikian? Ya, karena adalah hari-hari ini adalah hari-hari penyesatan yang sangat besar. Saya beritahu saudara. Hari-hari penyesatan yang sangat dahsyat akan terjadi menjelang akhir zaman. Kenapa demikian? Karena kerajaan kegelapan berusaha supaya apa? Banyak orang akhirnya tidak mengalami keselamatan. Ya, saya beritahu saudara, Lucifer nggak mau sendirian di neraka. Dia juga punya teman yang banyak, Bapak Ibu Saudara. Ya dia gak rela kalau orang-orang manusia-manusia masuk ke surga. Gak rela Bapak Ibu Saudara. Makanya dia juga kerja lebih kuat. Dan saudara lihat. Ya, pemberontakan sekarang aparat keamanan gak tak. Udah yang dulu zaman dulu kita takut sama aparat keamanan. Betul saudara? Sama polisi, sama tentara kita takut. Zaman sekarang tentara yang takut. Polisi takut, tentara takut. Waduh, saudara bayangin. Kalau sampai polisi melakukan sesuatu ya, yang keras terhadap para protestor, kepada orang yang memberontak, malah dihukum. Tuh Bapak Ibu Saudara, ini sekarang kebalik loh saudara. Zaman ini terbalik banget Bapak Ibu Saudara. Ya zaman ini terbalik. Ya, jadi itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu kita harus buang semua rasa takut. Kalau engkau nggak bisa buang rasa takut, jangan dengar lagi medsos hari ini, oke? Ya, lebih baik daripada nggak bisa buang rasa takut, buang aja cellphone-mu, plung. Kalau nggak bisa buang rasa, loh iya saudara, sekarang semua berita begitu buka, waduh akan begini, tuh semua akan seperti itu. Ya, nah tapi kalau kita mau hidup di dalam firman, percaya firman itu akan menjadi kekuatan kita. Ayat berikutnya lihat, ayat 26. Aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Tuh Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi orang yang punya rasa takut, orang yang cemas, maka orang itu gak punya ketentraman, bahkan gak bisa tidur, gelisah, malam tidur paling 2 jam. Karena mikirin besok ada kerusuhan. Besok coronavirus, besok lagi ekonomi, stimulus gak keluar-keluar. Tidak mulus-mulus jalan-jalan. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Tapi satu hal yang saya sampaikan pada saudara, kenapa kita harus tidak boleh punya rasa takut? Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena kita percaya kepada Allah yang hidup. Kita percaya kepada Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Allah yang bisa kita percaya adalah Allah yang memberi jaminan bagi masa depan. Yang ketiga, Allah yang bisa kita percaya adalah Allah yang melakukan hal-hal yang ajaib atau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Yuk kita lihat gambar berikutnya. Ya, dalam 1 Tawarin 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan. Panggilah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang apa saudara? Ajaib. Yang ketiga, Tuhan bisa dipercaya, yaitu karena Tuhan memiliki dan dapat melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Hal-hal yang mustahil, yang gak mungkin.
bisa dilakukan manusia, mungkin bagi Allah untuk lakukan. Amin. Kita lihat dulu dalam Kejadian 18 ayat 14. Kejadian 18 ayat 14. Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Wow. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Enggak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Ya, bagi Tuhan semua possible, amin saudara. Nothing impossible, amin saudara. Semua possible bagi Tuhan, semua bisa, semua mampu Tuhan lakukan. Jadi jangan pernah takut untuk Tuhan tidak melakukan. Karena itu dia adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Dan saat dunia tidak bisa dan tidak mungkin, itu pertanda segala sesuatunya akan berakhir dengan kesedihan. Bagi dunia, tapi buat Tuhan kesukacitaan, karena Dia Allah yang melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan dan doakan. Amin saudara. Wow, ini jaminan loh Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Ini jaminan. Nah, satu kali ketika Yesus sedang berjalan di gerbang kota Nain, di depan pintu gerbang kota Nain, dia melihat serombongan orang datang, yaitu serombongan orang yang sedang membawa seorang mayat. Dan rombongan itu sedang membawa seorang mayat, ternyata mayat itu adalah seorang anak muda Bapak Ibu Saudara. Dan berjalan di belakang rombongan itu, yaitu seorang ibu yang menangis karena anaknya Bapak Ibu Saudara. Yang menangis karena anaknya. Dan kemudian ketika itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Yesus berkata mendekati rombongan itu. Dan Yesus berkata, jangan menangis. Saudara bayangin, ini adat istiadat Yahudi loh saudara. Ya. Ketika Yesus berkata seperti itu, ketika seorang berkata kepada orang yang sedang mengalami kedukaan, maka jelas ini yang pertama adalah melanggar etika. Orang Yahudi kalau orang meninggal, kalau perlu sewa orang-orang penangis-penangis. Makanya waktu Jairus anaknya meninggal Bapak Ibu Saudara, dikatakan mati Bapak Ibu Saudara, yang waktu Yesus dipanggil oleh Jairus, ketika sampai di rumahnya, penangis-penangis sudah ada di depan pintu rumahnya. Di depan rumahnya. Dan itu kebiasaan orang Yahudi. Jadi kalau Yesus berkata, Bu jangan menangis, ini melanggar etika. Melanggar etika akan kehidupan keyahudian Bapak Ibu Saudara. Ya, juga berkata demikian, ini melanggar psikologis kesedihan hati. Ya, melanggar kesedihan hati psikologis. Gua lagi kematian masa dibilang jangan menangis. Wow Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan ini melanggar semua aturan-aturan dunia. Berani nggak coba ngomong kepada orang ya yang lagi susah, orang yang lagi mengalami satu penderitaan, saudara bisa ngomong kepada orang, udah jangan nangis. Saudara kasih dalam Tuhan, dia akan ngomong, tau nggak? Akan ngomong gini saudara, lu nggak tahu sih apa yang gua rasain, lu nggak ngalami sih apa yang gua rasain. Betul saudara, orang akan ngomong begitu. Nah Yesus waktu bertemu dengan rombongan itu berkata kepada ibu yang sedang menangis, jangan menangis. Ya. Tetapi Allah terlalu besar dan dahsyat sehingga tidak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Amin saudara. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Kita lihat dulu dalam Lukas 7 ayat 14. Lihat. Lukas 7 ayat 14. Lukas 7 ayat 14. Lukas 7 ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Maksudnya menyentuh akan mayat itu. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat berikutnya, ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saya mau tanya sama saudara, rombongan itu ketika anak itu bangkit ngomong, ngabur gak kira-kira? Mayat bangkit. Saudara, itu akan jadi berita viral hari itu, betul. Orang mati kok saudara. Saya yakin gak ada orang yang berani dekat-dekat selanjutnya. Tinggal ibu itu dengan anaknya doang. Ya, mayat bangkit Bapak Ibu Saudara. Kan gak pernah terjadi selama itu. Betul saudara? Tidak pernah terjadi. Wah, itu loh kedahsyatan Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Ya, jadi kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Kenapa Tuhan itu harus sesuatu pribadi yang kita percaya? Karena Dia bisa melakukan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang di luar perhitungan manusia, yang bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Wow, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam Mazmur 34 ayat 8, Mazmur 34 ayat 8,
Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin saudara. Wow. Ya, kalau kita nggak mau belajar dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak mau membawa hidup kita semakin melekat kepada Tuhan. Gimana saudara bisa kecap dan melihat kebaikan Tuhan? Ya. Hanya dengan kita membangun hidup semakin dekat kepada Tuhan. Sebab Allah itu adalah tempat perlindungan bagi kita. Dan apa yang dilakukan sangat terbukti. Amin saudara. Ya, apalagi hari-hari ini, hari di mana COVID-19 di mana-mana. Ya, saudara kan nggak mungkin selama berbulan-bulan saudara diam di rumah nggak kemana-mana, betul nggak? Ya, saudara nggak mungkin nggak ke supermarket, betul? Saudara nggak mungkin, saudara nggak keluar beli bensin, betul? Saudara nggak mungkin, saudara cuma diam di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak beli makanan ke restoran, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin, saya percaya nggak mungkin. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, satu hal yang pasti adalah kekuatannya, kedahsyatannya, sanggup melindungi, sanggup menjagai, sanggup memberikan perlindungan bagi kita. Amin saudara. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk, hidup melekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga kau berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin saudara. Engkau tidak pernah merasa mengecap segala kebaikan Tuhan kalau kau sendiri tidak mau melekat kepada Tuhan. Wow. Karena itu penting bagi kita untuk kita hidup melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang pasti menepati janji bagi kita. Kalau dia berkata mari kita bertolak ke seberang. Sekalipun ada badai, kita akan tetap sampai ke seberang. Amin saudara. Jadi artinya kedahsyatan Tuhan itu sangat terbukti dalam hidup kita. Makanya kita harus membangun kehidupan yang lekat dengan Tuhan. Kita harus membangun kehidupan yang semakin erat dengan Tuhan. Saya percaya dengan adanya COVID-19, dengan adanya lockdown, dengan adanya stay at home. Saya percaya engkau membangun hidup rohani yang lebih baik. Amin saudara. Ya, tapi ada cerita Bapak Ibu Saudara. Ya, justru malah, ini cerita yang dunia nih, berita-berita nih yang saya dengar nih. Justru malah dengan di lockdown, dengan adanya stay at home Bapak Ibu Saudara. Pernikahan malah banyak bercerai. Ih, betul. Kenapa Bapak Ibu Saudara nggak biasa ketemu? Sekarang ketemu terus. Kalau gak ketemu kan sedikit gesek kan. Kalau sering ketemu kan bukan cuma gesek, dikosok-kosok begitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, karena lockdown banyak orang akhirnya bunuh diri. Ya, kenapa saudara merasa bahwa kerjaan udah gak ada. Ya, merasa bahwa udah income udah gak dapat lagi. Ya, kemudian mau ngapain? Ya, udah nggak ada yang bisa dilakuin. Jadi bukan hanya mengurung akan secara badani, physically, tapi juga mengurung secara insani, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengurung mental hidup kita. Ya, tapi satu hal yang saya percaya, dia Allah yang tidak bekerja dari luar ke dalam, tapi dia Allah yang bekerja dari dalam ke luar. Amin saudara. Dia Allah, kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau engkau intim dengan Tuhan, percayalah kekuatan Allah yang ada dalam dirimu akan memancar keluar bagi hidupmu, akan memulihkan keadaanmu, membuka jalan keluar bagi hidupmu. Amin saudara. Itu yang pasti yang saya percaya di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita belajar untuk kita menaruh harap bersandar kepada Tuhan. Sebab kita tahu dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Amin saudara. Dan tinggalkan kepercayaanmu terhadap uang. Percaya uangmu gak bisa menyelamatkan hidupmu. Uangmu tidak bisa membeli masa depanmu. Ya, tinggalkan percayamu kepada harta kekayaan. Ingat kekayaanmu, Alkitab berkata, ngengat dan karat akan merusak. Dan pencuri akan membongkar dan mencurinya. Jangan peduli dengan pengalamanmu, dengan jabatanmu, dengan pekerjaanmu. Saya mau beritahu saudara, semua itu tidak bisa menjadi jaminan. Ya, begitu banyak perusahaan yang sekarang bahkan yang besar-besar mulai gulung tikar Bapak Ibu Saudara. Yang akhirnya mereka tutup. Wow. Seperti contoh saja Bapak Ibu Saudara, kota New York, kota yang begitu besar. Saya beritahu di Amerika ini kota New York kota nomor 1 terbesar Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang kira-kira 13.000 apartemen kosong. 13.000 apartemen kosong, saudara bayangin. Ya, sampai governornya Bapak Ibu Saudara, si Cuomo, yang ngomong banyak. Ya, si Blasio, juga mayornya, mayor New York saudara, minta supaya, ayo balik dong New Yorker, balik. New Yorker balik, mereka udah gak mau lagi Bapak Ibu Saudara. Gak mau lagi tinggal di New York. Saudara bayangin, tuh sampai seperti itu keadaan.
Tapi satu hal yang saya percaya, hanya dekat Allah kita tenang. Sebab daripadanya keselamatan kita. Jangan pernah pergi karena takut. Jangan pernah meninggalkan sesuatu di mana Allah tempatkan hidupmu. Percayalah di mana kau berada, tangan Tuhan yang kuat, kekuatan Allah yang kuat akan menopang, akan menolong hidupmu. Percayalah, jangan pernah gentar dengan apapun dan siapapun. Sebab kita punya Allah yang dapat dipercaya. Amin saudara. Allah kita beri kemuliaan yang berbuat nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Baik, kita masih dalam perjamuan kudus hari ini. Saya percaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan beroleh kekuatan yang melimpah-limpah dalam menghadapi hari-hari terakhir ini. Haleluya, haleluya. Mari saya undang pemusik, saya undang juga singers, untuk kita masuk dalam perjamuan kudus.
Baik, saya akan bacakan bagian firman Tuhan dalam perjamuan kudus. Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari siapkan diri saudara untuk kita siap bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya percaya di dalam perjamuan kudus ada kuasa Tuhan yang tidak ada taranya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari saudara angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Yang menggambarkan tubuh Yesus yang digantung di antara langit dan bumi. Mari bersama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah tubuh Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan, yang memberi keselamatan, hidup kekal di surga, yang menyempurnakan roh dan jiwaku agar dibangkitkan pada akhir zaman, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sentosa. Tubuh Kristus yang ditikam, yang ditombak, yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib telah menggantikan aku agar aku tidak terkapar di meja operasi, agar aku tidak terkapar di ruang emergensi. Karena segala pelanggaran dan kutuk penyakit sudah ditanggung dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Aku percaya aku memiliki hidup dalam kelimpahan. Kami tidak miskin, kami tidak kekurangan, kami tidak meminta-minta roti. Dalam nama Yesus, ini adalah tubuh Yesus Kristus. Mari kita pecahkan biar roti ini diubah di dalam roh menjadi tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari saudara angkat cawan saudara di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan ini bersama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah piala keselamatan, darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan atas segala dosa-dosaku, yang menjadikan aku orang kudus di akhir zaman oleh bilur-bilur dan darah Yesus. Hari ini penyakitku sembuh. Aku percaya darah Yesus akan menjadi pagar perlindungan dari kuasa gelap, dari kuasa celaka, dari kuasa antikristus, dari kekuatan-kekuatan kerusuhan. Aku percaya usahaku, pekerjaanku tidak dapat dijamah, tidak dapat dirampok. Segala yang kumiliki, harta bendaku dilindungi Tuhan. Seisi rumahku, keluargaku, anak-anakku, orang tuaku dilindungi Tuhan. Aku percaya darah Yesus menjadi pagar perlindungan dari kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, ini darah Yesus Kristus. Biar anggur ini diubah di dalam roh menjadi darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat, penebus, dan jaminan bagi dia. Mari kita angkat tangan kita, katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Oleh darah-Mu Tuhan, Darah-Mu Yesus, ubahkan ku dijadikan
adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Kenapa dia Tuhan yang bisa dipercaya? Sebab dia bukan manusia. Sebab dia adalah Tuhan pribadi yang tidak pernah berubah, yang punya integritas, bahkan tempat perlindungan bagi semua orang-orang yang percaya. Dan dia bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil. Karena itu hari ini, apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi kegelisahan hatimu? Apa yang kau cemaskan hari-hari dalam hidup ini? Bahkan mungkin usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, atau mungkin kuliahmu, sekolahmu, masa depanmu, atau jodohmu, atau apapun juga yang kau khawatirkan hari-hari ini. Kitab Ayub jelas berkata kepada setiap kita, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Buang dari hidupmu segala kecemasan, buang dari hidupmu segala ketakutan, dan belajar mempercayai Tuhan lebih dari apapun. Mempercayai Tuhan lebih dari hartamu, mempercayai Tuhan lebih dari uangmu, mempercayai Tuhan lebih dari segala yang kau miliki, bahkan pekerjaanmu. Percayai Tuhan, sebab dia Allah yang bisa dipercaya. Kalau itu doamu, terutang kananmu di dada. Saya akan berdoa buat setiap saudara. Kema rumah te karema sona mirakora musik karema. Tora loma sandara labara labar. Glory. Narumaya nana maya bo. Kiaro base karema tu baru bate mari bate mari bate mari bate. Ora loma sara labara 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 labara. Haleluya, haleluya, semesta Allah yang ajaib, Yesus, percayalah, Yesus sanggup mengerjakan bagi kita. Hamba berdoa Tuhan, jamah setiap tangan-tangan yang mereka taruh di dada mereka. Aku berdoa, kecemasan, ketakutan tentang hari-hari ini, bahkan juga tentang masa depan, baik itu ekonomi, keluarga, rumah tangga, anak, pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah, atau mungkin penyakit. Keluar. Aku beritahu keluar. Rasa takut, rasa cemas, keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Rasa takut, rasa cemas, keluar. Aku beritakan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau gantikan Tuhan roh yang mendatangkan kekuatan rohmu. Kau gantikan roh yang mendatangkan kemenangan, roh yang mendatangkan pemulihan, roh yang mendatangkan kesembuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhan hari ini jawaban pasti kami terima. Jawaban pasti tentang masa depan. Jawaban pasti tentang ekonomi. Jawaban pasti tentang anak, tentang keluarga, tentang orang tua, tentang penyakit. Kami terima, kami terima, kami terima, kami terima dari Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang dapat kami percaya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami minta lawatan roh-Mu yang menguasai setiap kami. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, aku minta langit di atas kami terbuka. Yes, gelombang urapan Tuhan mengalir. Yes. Oh. Oh. Yes. Pakai gelombang. Pakai gelombang. Yes.
Yes, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Lihat, pemulihan terjadi. Kelegaan terjadi. Kelegaan terjadi. Yes. 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 Kepastian akan masa depan. Semua terbuka. Jalan terbuka. Kepastian tentang masa depan. Jalannya terbuka. Jalannya terbuka. Jalannya terbuka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Kami bersyukur firman-Mu mendeguhkan kami. Sekalipun ada begitu banyak perkiraan-perkiraan yang akan terjadi di bulan September, Oktober, November. Tapi kami yakin Engkau adalah jaminan bagi kami, Tuhan. Karena kami tahu Kau Tuhan yang kami percaya dalam segala hal, dalam segala perkara. Kau Allah yang sanggup memberikan masa depan dan penjagaan pemeliharaan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu. Biar Kau berkati setiap bapak, setiap ibu, setiap anak muda. Kau berkati sama anak-anak kami yang kecil-kecil Tuhan. Sehingga mereka pun juga Tuhan boleh mengalami hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kami percaya kami melangkah hari-hari hidup kami dalam langkah yang pasti, langkah yang mantap, langkah yang diberkati, langkah yang dijagai, langkah yang meraih kemenangan. Kami percaya itu jadi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji hormat kami kembalikan bagi nama-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami. Yang pertama, kalau kami mendapatkan makan dari pekerjaan pelayanan di tempat ini, di mana kami diberi makan, makanan rohani, maka di tempat itulah kami mengembalikan persepuluhan dari semua yang kami dapatkan, apa itu gaji, bonus, stimulus atau apapun. Kami mau Tuhan hari ini kami tidak merampas apa yang menjadi milik Tuhan. Karena itu kami membawa persepuluhan, pengembalian persepuluhan kepada Tuhan. Yang kedua, kami juga akan membawa korban syukur, yaitu satu korban yang wangi, korban yang harum, korban yang terbaik yang akan kami bawa untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami percaya waktu kami menabur berkat, kami menuai kelimpahan. Dan Allah tidak pernah berhutang. Kamu bukan tingkap-tingkap langit memberkati kami sekalian. Segala yang kami tabur, segala yang kami sebar, segala yang kami upayakan, semua tumbuh berhasil dan berbuah lebat. Kami percaya hari ini Tuhan, apa yang kami beri, Engkau balas sampai berkelimpahan. Dalam nama Yesus, biar setiap pemberian kami hari ini menjadi persembahan yang wangi, yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap bawa persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya bagi kita hari ini untuk kita bawa persembahan kita, memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, kita kembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Kalau saudara mau berikan berupa cek persembahan, kirimkan ke alamat yang tertera di monitor saudara, yaitu cek atas nama New Identity Church, atau saudara juga bisa direct deposit ke New Identity Church, yaitu lewat JP Morgan Chase Bank dan juga lewat US Bank. Atau saudara juga bisa lewat online, yaitu lewat Apple Pay atau Seal. Baik saudara, percaya persembahanmu akan membawa pujian bagi nama Tuhan. Dan itu adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Dan percaya persembahanmu menjadi satu taburan yang menghasilkan buah bagi hidupmu di masa yang akan datang. Amin. Terus berkati. And I'll testify of the seas that we've crossed, the waters you parted, the ways that I've walked, singing, oh, 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 my God did not fail. Yeah. It's the story I'll tell.
Believing gets hard when options are few. When I can't see what you're doing, I know that you're proving you're the God who comes through. Oh, but I know that over the years I've looked back on this moment and see your hand on it and know you were here. And I'll testify of the battles you've won. Yeah, how you were my portion when there wasn't. Tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah kita. I invite everyone to stand up once again as we end our service today. Let us sing to our King. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, one more time we sing. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, your name is great. For your name is great and greatly to be praised. One more time we sing, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah raya hari ini. Kami percaya waktu kami beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kami, kutuk menjauh dari kemah kami. Bahkan jalan kami naik bukan turun, kami menjadi kepala bukan ekor. Lumbung-lumbung padi kami diberkati, adonan kami diberkati, keluar masuk kami dari rumah diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, biar kami memelihara firman-Mu dalam hidup kami dan kami melakukannya. Berkati semua rencana-rencana pelayanan Bible Study pemuritan yang akan kami kerjakan di tengah minggu ini Tuhan. Tuhan juga berkati doa bersama kami pada hari Sabtu yang akan datang. Kami percaya kami akan lihat perkara besar terjadi. Mujizat nyata akan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari jemaat, mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Untuk kita menerima berkatnya. Permata-permata hati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Peliharalah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala anugerah turun dari Allah yang adalah Bapa kita, dari Yesus Tuhan yang hidup, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita mulai siang hari ini hingga Maranatha tiba, Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang menerima berkat bersama saya katakan amin. Berkemuliaan yang berhebat nama Tuhan. Naikkan syukurmu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam acara online yang akan datang. Blessing.